Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Tepi Layar bersama saya Wahyu. Dan pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara untuk menyingkronkan VHD KSN tahun 2022. Jadi pelaksanaan kompetisi SAI nasional tingkat SMP SMA itu dilaksanakan secara semi online. Dan langkah pertama sebelum pelaksanaan adalah menyingkronkan data. Nah, di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menyingkronkan VHD dari awal sampai akhir. Jadi dalam tutorial ini saya akan memulai dari menjalankan VHD-nya, kemudian login, menyingkronkan data, kemudian terakhir adalah membackup VHD-nya. Nah, bagi Bapak Ibu yang teknisi ataupun proktor yang belum menonton video cara untuk menyeting VHD-nya, mulai dari bagaimana cara instalasinya, menyeting jaringannya, kemudian topologinya seperti apa, Bapak Ibu teknisi bisa menonton video di tepi layar terkait cara setting VHD KSN tahun 2022. Nah, jadi pada tutorial ini saya akan fokus memberikan tutorial cara menyingkronkan data di VHD-nya. Oke, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Dan sebelum saya masuk ke tutorialnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau misal dalam tutorial ini masih banyak kekurangan. Sebelum kita membuka atau login ke VHD-nya, ada baiknya kita melakukan update ke Google Chrome-nya. Agar Google Chrome-nya itu menggunakan versi terbaru ya. Jadi ini diusahakan menggunakan versi terbaru, Google Chrome-nya diupdate. Nah, ini kita akan menunggu sampai update-nya selesai ya. Ini akan saya percepat aja videonya. Setelah mengupdate Google Chrome, langkah selanjutnya adalah membuka VirtualBox-nya. Jadi Bapak Ibu Guru membuka VirtualBox-nya. Setelah itu, baru kita masuk ke Esambro admin-nya. Dan jangan lupa untuk menjalankan secara run as administrator. Kalau sudah muncul, kemudian kita men-setting Chrome path-nya ya. Nah, itu diklik aja Chrome-nya, kemudian open. Setelah itu set virtual machine-nya. Jangan lupa memilih sesuai dengan nama yang ada di VirtualBox-nya. Kemudian baru melakukan start virtual machine ya. Nah, ini prosesnya agak lama. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa menunggu. Ini tergantung kualitas sinyal dan spesifikasi komputernya ya. Kira-kira ini memakan waktu 3 menitan ya. Jadi ini bisa di sedikit menunggu sampai muncul halaman loginnya. Nah, ini setelah berhasil muncul halamannya, kemudian disuruh untuk melakukan update VHD-nya. Jadi ini harus diklik pembaharuan. Di situ ada tombol pembaharuan, diklik dan pastikan koneksi internetnya lancar, tidak ada gangguan sama sekali. Karena ini kalau misal koneksinya tidak bagus bisa lama sekali. Nah, di sini sedang mendownload update ya. Ini tergantung dengan koneksi internetnya. Kalau misal ketika koneksinya lancar, bisa cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, di sini Bapak Ibu Guru, teknisi dan proktor menunggu sampai 100% ya. Nanti otomatis akan melakukan update sendiri. Kalau misal sudah
mencapai 100%. Nah, setelah sudah 100%, nanti Bapak Ibu guru bisa langsung kembali ke halaman login. Nah, di sini sedang menunggu pembaruan. Nah, ini kalau misal prosesnya udah selesai, bisa melakukan logout ya. Itu ada tombol logout, diklik, nanti akan kembali ke halaman login. Nah, ini nanti bisa kembali ke halaman login ya. Nah, ini halaman loginnya udah muncul. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan ID server dan password. Untuk ID server dan passwordnya bisa masuk ke halaman dashboard Proctor ya, yang ada di website UPK Kemdikbud. Nah, di situ ada di bagian Proctor itu ada username, ID server dan passwordnya. Nah, di situ Bapak Ibu Proctor harus memasukkan username dan passwordnya sesuai dengan yang ada di website. Kemudian jika sudah berhasil login, maka tampilannya seperti ini ya. Ada keterangan aktif dan CPT sinkronisasi siap digunakan. Nah, jadi langkah pertama adalah kita masuk ke menu backup and hapus. Nah, pertama adalah mengeklik tombol backup. Kalau sudah, kemudian diunduh ya. Di situ ada tulisannya, diunduh. Kemudian selanjutnya adalah menghapus. Nah, itu dicentang, kemudian klik iya. Nah, tunggu sampai proses menghapusnya selesai. Kalau misal proses penghapusannya data berhasil, kita masuk ke menu status download. Nah, di menu status download itu nanti akan melakukan sinkronisasi ya. Jadi langkah pertama tombol refresh statusnya itu diklik agar datanya itu bisa terlihat bahwa di sini datanya masih 0 ya. Yang 00 itu berarti tandanya belum pernah melakukan sinkronisasi. Nah, kalau itu sudah datanya masih 0, maka selanjutnya adalah melakukan start sinkronisasi. Nah, di sini akan melakukan sinkronisasi dari data 1 sampai data 9. Nah, di sini langkah-langkah ini, langkah yang sinkronisasi ini membutuhkan waktu yang lumayan lama karena datanya banyak dan koneksinya. Kalau misal sedang melakukan sinkronisasi seluruh Indonesia, itu biasanya sering gagal karena servernya sibuk. Maka dari itu Bapak Ibu Proctor harus selalu standby di depan komputer. Kalau misal ketika gagal bisa diulangi sinkronisasi kembali. Kemudian setelah semua data 1 sampai 9 itu berhasil di-download semua, nanti tampilannya akan seperti ini. Proses download 9 data telah selesai. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik refresh status. Di sini datanya sudah hijau semua dan yang sebelah kanan sudah terisi. Untuk mengecek, kita masuk ke daftar pesertanya. Apakah pesertanya itu sudah sesuai atau belum. Nah, kalau misal berhasil maka akan muncul daftar peserta.
Kemudian kalau misal sudah dicek di daftar peserta, kemudian setelah itu adalah mengecek status tes. Jadi status tesnya itu dicek pada daftar tes itu akan muncul dua ya. Akan muncul dua pilihan. Nah, berarti ini sinkronisasinya berhasil. Nah, kemudian setelah semuanya berhasil, Bapak Ibu bisa melog out dari VHD-nya. Kemudian bisa menutup. Cara menutupnya adalah dengan mengeklik itu ACPI Shutdown Virtual Machine. Nah, nanti menunggu beberapa menit baru bisa ditutup aplikasinya. Jadi jangan sampai ditutup secara paksa ya, karena ini VHD-nya rentan rusak. Jadi ketika mau keluar dari aplikasi harap sesuai dengan langkah-langkah yang telah diberikan, kemudian harus sabar menunggu. Nah, di sini sampai itu start virtual machine-nya itu berubah jadi hijau baru bisa menutup aplikasinya. Nah, ini kalau misal sudah sampai itu start virtual machine-nya menjadi warna hijau, maka aplikasi sudah boleh untuk ditutup dengan mengeklik tanda X di pojok kanan. Jadi, ketika menutup harus sesuai dengan langkah-langkah. Jadi itu yang pojok kanan atas itu diklik. Nah, kemudian kalau misal ini sudah ditutup, langkah terakhir adalah backup VHD-nya di backup ya. Karena VHD ini sebelum digunakan setelah sinkron harus di backup. Jadi membackupnya itu bisa di copy ke flash disk ataupun di hard disk eksternal ya. Pokoknya di copy di tempat yang aman. Kalau misal sewaktu-waktu yang utama itu rusak, masih punya cadangannya. Bapak Ibu semuanya, jadi tutorialnya seperti itu ya. Cara untuk menyinkronkan VHD KSN tahun 2022. Jika Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan ataupun mungkin ada beberapa hal yang belum jelas, bisa menuliskan di kolom komentar dan insya Allah saya akan menjawabnya semampu saya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Jika menurut Bapak Ibu semuanya video ini bermanfaat, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.